Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal FR SKB Penyuluh Pertanian yang keluar pada CPNS 2019, itu tentang hama dan penyakit. Ya, kita langsung saja ke FR-nya yang berikut ini. Berikut ini yang bukan merupakan hama tanaman padi adalah A. Tikus, B. Walang sangit, C. Blas. Nah, yang bukan merupakan hama tanaman padi itu adalah blas. Nah, blas ini merupakan salah satu penyakit, ya, bukan hama. Blas ini merupakan penyakit yang menyerang tanaman padi. Nah, untuk pengendaliannya yaitu dari teknik budidayanya yaitu penanaman bibit yang sehat, waktu tanam yang tepat, cara tanam yang sesuai anjuran, kemudian sanitasi lingkungannya, pemakaian jerami sebagai kompos, dan pemupukan yang sesuai dengan rekomendasi atau pemupukan seimbang. Kemudian penanaman varietas yang tahan terhadap penyakit blas ini. Dan kemudian kalaupun terserang penyakit blas, pengendalian secara kimia itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau bisa tidak ada pengendalian secara kimia, ya, yaitu dengan penggunaan fungisida. Jadi kalau pengendalian blas ini yang secara kimia yaitu dengan penggunaan fungisida. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, untuk hama dari tanaman padi yaitu ada hama tikus, penggerek batang, keong mas, wereng, walang sangit, dan burung. Nah, kalau tikus itu salah satu cara yang paling efektif dalam mengendalikannya itu dengan memanfaatkan musuh alaminya, yaitu ular dan Tito alba atau burung hantu. Kemudian untuk penggerek batang, pengendaliannya itu bisa menggunakan secara mekanik, pengendalian dengan menggunakan cara hayati dan menggunakan insektisida. Kemudian untuk hama keong mas, untuk pengendaliannya itu bisa menggunakan cara mekanik yang dimulai dengan mengambil telur dan keong mas yang pada area budidaya. Kemudian selain itu dengan membuat parit-parit kecil yang ukurannya lebih dalam. Nah, kemudian diberi daun pisang atau daun pepaya sebelum area budidaya padi dikeringkan. Dengan adanya parit itu, nah parit itu kan udah pasti berisi air dan dedaunan daun pisang tadi. Ini diharapkan keong mas akan berkumpul sehingga memudahkan dalam pengambilan atau hand picking. Nah, kemudian hama wereng itu pengendaliannya bisa menggunakan musuh alami seperti Beauveria bassiana. Namun jika terjadi serangan dan tidak bisa dikendalikan, maka bakarlah tanaman sehingga diharapkan pada penanaman berikutnya bisa diminimalkan serangan wereng ini. Nah, kemudian hama walang sangit, pengendaliannya itu bisa dilakukan dengan mengumpulkan dan memusnahkan telur walang sangit serta dengan melepas musuh alami seperti jangkrik dan laba-laba. Kemudian hama burung, pengendalian hama burung ini bisa dilakukan dengan cara pengusiran dengan membuat ajir berwarna merah di sekitar sawah atau dengan menggunakan tali-tali yang digantungi kaleng atau plastik untuk membuat suara. Ya, kaleng atau plastik itu untuk membuat suara yang diisi, mungkin bisa diisi batu di dalamnya, batu-batu kecil untuk bisa jika digoyang-goyangkan itu dapat menghasilkan suara yang dapat mengusir burung. Nah, atau dengan menggunakan jaring yang dipasang di atas lahan sawah. Nah, kalau penggunaan jaring ini mungkin butuh biaya yang besar, ya, karena di atas lahan sawah yang kita budidayakan itu.
Kita lanjut ke soal yang kedua. Penyebab penyakit BLAS pada tanaman padi adalah A. Jamur, B. Virus, C. Bakteri. Jadi yang menyebabkan penyebab penyakit BLAS itu adalah jamur. Penyakit BLAS merupakan salah satu penyakit utama pada tanaman padi. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Pyricularia grisea. Pada awalnya penyakit BLAS banyak menyerang pada tanaman padi gogo di lahan kering. Tetapi sekarang juga banyak juga menyerang di padi sawah irigasi. Daerah endemiknya antara lain daerah Lampung, ya itu Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berikut ini yang bukan merupakan penyakit tanaman jagung adalah A. Hawar daun, B. Ulat daun, C. Bulai. Jadi yang bukan merupakan penyakit tanaman jagung adalah ulat daun. Nah, ulat daun ini merupakan hama dari tanaman jagung. Nah, adapun hama-hama dari tanaman jagung itu yaitu ulat daun, lalat bibit, ulat geraya atau ulat agrotis, penggerek daun dan penggerek batang, ulat tongkol, dan belalang. Nah, ulat daun itu pencegahannya dengan cara menyemprotkan insektisida, lalat bibit juga dengan penyemprotan insektisida, ulat geraya juga seperti itu, penggerek daun dan penggerek batang juga dengan penyemprotan insektisida. Kemudian kalau ulat tongkol juga dengan penyemprotan menggunakan furadan atau insektisida juga. Nah, untuk pengendalian belalang yaitu dengan cara melepaskan predator alaminya, yaitu berupa burung-burung atau laba-laba. Bisa juga dengan menggunakan biopestisida. Kemudian kalau penyakit yang sering menyerang tanaman jagung yaitu penyakit hawar daun atau karat daun, kemudian bulai. Nah, penyakit hawar daun ini ada 3 macam, yaitu hawar daun turcisum, hawar daun maidis, dan hawar daun corbonum. Kita lanjut soal berikutnya. Penyebab penyakit hawar daun pada tanaman jagung adalah A. Jamur, B. Virus, C. Bakteri. Jawabannya adalah jamur. Ya, penyebab penyakit hawar daun pada tanaman jagung itu adalah jamur. Nah, penyakit hawar daun turcisum disebabkan oleh jamur Helminthosporium turcisum. Penanganan dan pengendaliannya bagaimana? Yang pertama yaitu penanaman varietas yang tahan dengan penyakit ini. Di antaranya seperti varietas Arjuna, Kalingga, dan hibrida C1. Ya, itu varietas yang tahan terhadap penyakit hawar daun ini. Kemudian pembenaman sisa-sisa panen untuk mengurangi inokulum awal. Kemudian pembersihan gulma jagung karena gulma dapat menjadi inang dari jamur ini, ya, jamur. Kemudian menggunakan mikroorganisme antagonis seperti Trichosporum sp dan Pseudomonas cepacia. Kemudian penanganan dan pengendaliannya juga bisa menggunakan fungisida dengan bahan aktif carbendazim dan mancozeb. Pada beberapa sumber juga menyebutkan penggunaan sirih juga dapat mengendalikan penyebaran penyakit hawar daun ini. Soal yang berikutnya, penyebab penyakit tetelo pada ayam adalah A. Virus, B. Bakteri, C. COVID-19. Jadi penyebab penyakit tetelo pada ayam itu adalah virus.
Ya, ini salah satu penyakit yang kerap ditemukan pada unggas adalah penyakit tetelo. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh virus Newcastle disease atau ND. Newcastle disease ini merupakan penyakit menular akut yang menyerang pada ayam dan jenis unggas lainnya dengan gejala klinis berupa gangguan pernafasan, pencernaan, dan saraf, serta mortalitas yang sangat tinggi. Soal yang berikutnya, penyakit tungro disebabkan oleh dua jenis virus yang berbeda, yaitu virus bentuk batang Rhizostungro bacilliform virus dan virus bentuk bulat Rhizostungro perical virus. Yang menjadi vektor penyakit tungro ini adalah A. bulai, B. wereng coklat, dan C. wereng hijau. Ya, yang menjadi vektor penyakit tungro itu adalah C, yaitu wereng hijau. Nah, penyakit tungro itu disebabkan oleh dua jenis virus, yaitu virus bentuk batang Rhizostungro bacilliform virus dan virus bentuk bulat Rhizostungro perical virus. Nah, yang ditularkan oleh wereng hijau, Nepothetix virescens. Nah, tiga penyebab utama terjadinya penularan tungro ini adalah ketersediaan sumber inokulum virusnya, adanya serangga penular, dan tanaman peka. Epidemi penyakit tungro itu dipengaruhi oleh tanaman, Virus tungro, wereng hijau sebagai vektor, kondisi lingkungan, dan praktik budidayanya. Ya, jadi terkait soal yang di atas, yang menjadi vektor penyakit tungro itu adalah wereng hijau. Jadi maksudnya vektor itu adalah pembawa. Soal berikutnya, penyakit antraks disebabkan oleh A. bakteri, B. virus, C. bakteri, dan virus. Jadi yang menyebabkan penyakit antraks itu adalah bakteri. Nah, penyakit antraks itu adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh Bacillus anthracis. Bakteri gram positif berbentuk batang dan bersifat zoonosis. Soal yang berikutnya, penyebab penyakit avian influenza atau AI pada unggas adalah A. bakteri, B. jamur, dan C. virus. Jawabannya adalah virus. Ya, penyebab penyakit avian influenza itu adalah virus. Nah, penyakit avian influenza disebabkan oleh virus influenza tipe A dari famili Orthomyxoviridae. Virus AI ini dapat menimbulkan sindrom penyakit pernapasan pada unggas, mulai ringan atau low pathogenik sampai yang bersifat fatal, highly pathogenic. Pada kasus yang sangat ganas atau kasus akut, terjadi kematian mendadak dalam jumlah besar tanpa disertai gejala awal yang menciri. Tingkat penyebaran penyakit dan kematian itu bisa mencapai 90% dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi peternak serta avian influenza ini juga dapat menular kepada manusia. Nah, soal yang berikutnya, KTNA merupakan singkatan dari A. Kelompok Tani Nelayan Andalan, B. Kontak Tani Nelayan Andalan, C. Kontak Ternak Nelayan Amanah. KTNA itu merupakan singkatan dari Kontak Tani Nelayan Andalan. Soal yang berikutnya, DOC atau DOC merupakan singkatan dari A. Day Old Chicken, B. Daily Old Chicken, C. Dairy Old Chicken. Jawabannya adalah Day Old Chicken. Day Old Chicken ini adalah seekor ayam yang memiliki usia atau umur di bawah 10 hari
hingga 14 hari paling lama usianya, dihitung dari hari pertama ayam tersebut menetas. Nah, istilah dog ini biasanya digunakan untuk jenis anakan ayam untuk jenis ayam pedaging atau ayam potong. Soal yang berikutnya, PUTK dan BWD merupakan singkatan dari A. Peralatan uji tanah kering dan bagan warna daun, B. Perangkat uji tanah kering dan bagan warna daun, C. Peralatan uji tanah kering dan bagian warna daun. Jawabannya B. Ya, PUTK itu perangkat uji tanah kering dan BWD itu adalah bagan warna daun. PUTK itu atau perangkat uji tanah kering itu merupakan suatu paket alat bantu analisis hara tanah secara kualitatif, khususnya pada lahan kering di lapangan, dengan relatif cepat, mudah, murah, dan akurat. Manfaat PUTK dapat digunakan untuk yang pertama menetapkan status C organik, unsur P, unsur K, pH, dan kebutuhan kapur. Kemudian yang kedua, menetapkan dosis rekomendasi pupuk P, K, bahan organik, dan kapur untuk tanaman jagung, kedelai, dan padi gogo. Nah, sedangkan BWD atau bagan warna daun itu adalah alat bantu pengukuran dosis pemupukan N yang terbuat dari plastik yang mempunyai 4 atau 6 skala warna yang dijadikan dasar penilaian kualitatif warna daun padi. BWD ini dapat membantu petani untuk mengetahui kapan tanaman perlu segera diberi pupuk N atau nitrogen dan berapa takarannya. Demikianlah pembahasan FR SKB penyuluh pertanian tentang hama dan penyakit. FR ini berdasarkan dari informasi-informasi ya yang telah kita dapatkan dari teman-teman kita yang telah melaksanakan tes beberapa waktu yang lalu. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton dan mengikuti dari pembahasan FR tentang hama dan penyakit ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share videonya jika video ini bermanfaat. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.